Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravena Ananda Putri dari kelas 12 MIA 3, nomor absen 28. Di video ini saya akan membahas materi bab 4, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok bahasan yang pertama adalah tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, kita perlu mengetahui arti dari negara. Jadi, negara merupakan sebuah organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan mencerdaskan dengan mensejahterakan kehidupan warganya. Adapun pengertian negara dari para ahli, yang pertama menurut John Locke, negara merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat. Yang kedua, menurut Max Weber, yaitu negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu. Yang ketiga, menurut Roger F. Soleau, yaitu negara merupakan sebuah sarana atau dapat disebut sebuah wewenang yang mengendalikan dan mengatur masalah-masalah yang bersifat umum dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, menurut Profesor Mr. Sunarko, yaitu negara merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu di mana kekuasaan negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Yang kelima, menurut Profesor Miriam Budiarjo, yaitu negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusun tunggal dan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan terletak di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pengertian persatuan dan kesatuan. Menurut KBBI, persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan, ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan bermakna perihal satu, sifat tunggal, satuan. Dari pemaknaan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya negara kita sehingga dapat melepaskan diri dari penjajahan. Tujuan NKRI. Tujuan dibentuknya negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang meliputi satu, fungsi pertahanan, yaitu menyelenggarakan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah dan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, fungsi keamanan, yaitu menyelenggarakan tindakan pengaman dan penertiban untuk menciptakan tertib kehidupan yang aman. Yang ketiga, fungsi pemerintahan, yaitu menyelenggarakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintah, birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, fungsi kesejahteraan, yaitu menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, fungsi keadilan, yaitu membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan secara adil serta memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan.
Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu yang pertama pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Pemberontakan selanjutnya adalah gerakan DITII Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewirjo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia (NII) diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk usaha mengatasi pemberontakan ini yang dilakukan oleh Kartosoewirjo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua adalah masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA muncul di kalangan Kenil yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini dipelopori oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, ujung pandang Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira Kenil yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Sedangkan latar belakang pemberontakan ini karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI. Kemudian ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan di bawah pimpinan
Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur. Soumokil tidak menyetujui terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Soumokil berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT dari RIS. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Berikut adalah kabinet-kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden menunjuk Sartono, Ketua PNI, menjadi formatur. Hampir 1 bulan beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastromiadjojo I. Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk Partai Baru NU. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Yang keenam, Kabinet Ali Sastromiadjojo II. Ali Sastromiadjojo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Yang ketujuh ada Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan kabinet yang terdiri atas para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950, serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh I.R. Juanda, program pokok dari Kabinet Juanda disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Yang keempat, masa Orde Lama. Pada masa ini dikeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan awal kembalinya Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Dalam periode ini muncul berbagai bentuk pemikiran yang berasal dari berbagai kalangan pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno yang memandang jika pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu memiliki hasil yang mengecewakan, sehingga Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Yang kelima, masa Orde Baru. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat.
suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, sukses memerangi buta huruf. Yang terakhir adalah masa reformasi, yaitu periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.